Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 10 hari walayalin asyar di sini adalah Asyurul Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang berkat Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya adanya pergantian siang dan malam, pergantian hari dan bulan itu merupakan tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai pelajaran atau ibrah bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang-orang yang ingin bersyukur. Allah Jalla wa ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 62, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah." Dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti, liman arada an yadzakkar, untuk orang yang ingin mengambil pelajaran, au arada syukura, atau orang yang ingin mengambil atau ingin bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dari itu ikhwatal iman, bahwa tugas seorang hamba adalah bagaimana mereka memanfaatkan apa yang telah Allah ciptakan, apa yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut untuk beribadah kepada. Itulah tugasnya. Baik di waktu siang atau di waktu malam, di setiap harinya, di setiap bulannya, di setiap saat ia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai ajal datang menjemputmu. Al-yaqin yang dimaksud di sini adalah al-ajal. Maka itulah tugas seorang hamba. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang lebih di satu waktu dibandingkan waktu-waktu yang lainnya, di satu tempat dibandingkan tempat-tempat yang lainnya, dengan tujuan agar hamba-hambanya dapat memperoleh pahala yang melimpah walaupun tanpa ada rasa lelah. Ini di antara besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang melimpah walaupun tanpa ada rasa lelah. Sehingga Allah Azza wa Jalla memuliakan satu waktu dibandingkan waktu yang lainnya, sebuah tempat dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Maka dari itu, apa yang kita dapatkan, apa yang kita ambil dari apa yang dikabarkan oleh Allah Jalla wa ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kabar waktu ini adalah waktu yang mulia, tempat ini adalah tempat yang mulia. Jika beramal di dalamnya maka akan mendapatkan pahala yang melimpah. Maka dari itu kita sebagai seorang hamba hendaknya bersyukur. Hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan yang amat luar biasa untuk bisa beribadah di waktu-waktu tersebut. Yang mana ibadah yang kita lakukan pada waktu tersebut selama ikhlas dan mutaba'ah, maka akan mendapatkan pahala yang amat melimpah dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Di antara waktu tersebut adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah sebuah bulan termasuk daripada bulan-bulan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, maksudnya sesuai dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, 12 syahra, yaitu 12 bulan, ya, 12 bulan. Fi kitabillah, yaitu sudah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum atau takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, di waktu dia menciptakan langit dan bumi.
minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri di dalamnya. Ada 2 kemungkinan makna dari fihinna. Fala tadhlimu fihinna, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalamnya. Ada 2 kemungkinan makna yang dimaksud dengan di dalamnya. Ada kemungkinan yang pertama, maksudnya adalah di bulan-bulan, yaitu 12 bulan. Maka kita dilarang atau diharamkan untuk melakukan perbuatan zalim, baik untuk diri kita sendiri atau orang lain, di 12 bulan yang telah Allah sediakan dan tetapkan bagi hamba-hambanya. Kemungkinan yang kedua adalah 4 bulan. Ya, 4 bulan secara khusus Allah Azza wa Jalla muliakan, sehingga seorang hamba diharamkan untuk melakukan perbuatan zalim di dalam bulan tersebut, di 4 bulan tersebut. Dan apa yang dimaksud dengan 4 bulan tersebut? Hal ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Inna zaman qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqallah as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wal Rajab. Minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, syahru Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman ini telah berputar sebagaimana keadaan ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, yang mana 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan yang pertama yaitu berurutan. Di sana ada bulan Dzul Qa'dah yang mana kita ada di dalamnya, kemudian bulan Dzul Hijjah, kemudian Muharram, kemudian bulan Rajab, atau dikenal juga disebut dengan bulan Mudhar, yang dikenal oleh suku Mudhar yang berada di antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Baik, para ulama menjelaskan sebab penamaan 4 bulan tersebut. Kenapa disebut dengan bulan haram? Ada perselisihan pendapat di kalangan ahli ilmu. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwasanya sebab disebut dengan bulan haram adalah Allah Azza wa Jalla memuliakan bulan-bulan tersebut, yang mana hamba-hamba dilarang melakukan perbuatan dosa, dilarang melakukan perbuatan kezaliman. Walaupun pada dasarnya dilarang di bulan-bulan yang lainnya, akan tapi melakukan dosa di bulan-bulan tersebut jauh lebih berat, ya, akibatnya dibandingkan dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian pula ada yang mengatakan bahwa sebab disebut sebagai bulan-bulan haram adalah bahwasanya keempat bulan tersebut sebagai bulan yang ada di tengah-tengah bangsa Arab agar mereka mampu menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi 4 bulan tersebut memang dikhususkan untuk beribadah, sehingga diharamkan untuk adanya peperangan, sehingga hamba-hamba Allah Azza wa Jalla bisa aman dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah haji maupun ibadah umrah. Itu yang disebutkan oleh para ulama di antara sebab kenapa disebut sebagai bulan haram. Adapun keutamaannya, ya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terletak pada lafaz terakhir dalam ayat tersebut. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan haram yang 4 tersebut. Ini di antara keutamaan bulan-bulan ini, ya, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Dan dijelaskan oleh para ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan ayat di atas, fihinna anfusakum fi kullihinna, maka tidak boleh menganiaya diri kalian sendiri di seluruh bulan. Tsumma ikhtassa min dzalika arba'atu ashhur. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengkhususkan 4 bulan sebagai bulan-bulan haram. Pada dasarnya dilarang untuk berbuat aniaya baik diri kita sendiri atau kepada orang lain di seluruh bulan. Namun Allah Azza wa Jalla mengkhususkan 4 bulan. Faja'alahunna harama. Dan Allah Azza wa Jalla mengagungkan 4 bulan tersebut. Wa'azzama harumati. Dan Allah mengagungkan atau menjadikan mengagungkan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan tersebut. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam. Dan Allah menjadikan dosa-dosa yang dilakukan
pada bulan-bulan tersebut jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ya, wal amalu salih wal ajr a'zam. Dan begitu pula tatkala seorang hamba memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah di bulan-bulan tersebut, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan amalan-amalan yang lainnya yang dilakukan di bulan-bulan lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Qatadah rahimahullah ta'ala, fa inna dhulma fi ashhuril hurum a'zam khati'atan wa wizra min adh-dhulm fima siwaha. Wa in kana dhulm ala kulli hal 'aziman walakin Allah yu'adzimu min amrihi ma syaa. Kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahannya dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Walaupun pada dasarnya kezaliman itu besar akibatnya pada setiap waktu. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menetapkan besar tidaknya sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Bahkan ya khawatir man azanallahu wa iyyakum jami'an, disebutkan bahwasanya melakukan perbuatan-perbuatan atau amal-amal soleh di bulan-bulan haram, ya, walaupun dia adalah ibadah-ibadah yang mafdul atau tidak besar ganjarannya sebagaimana yang disebutkan di dalam syariat, akan tapi tatkala dilakukan di bulan-bulan haram maka dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih, ya, mendapatkan keutamaan yang lebih. Nah, ini diantara keutamaan yang dimiliki bulan haram. Baik. Sekarang ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat dan berkat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan inti tentang bulan Dzulhijjah yang mana sebentar lagi kita akan menemuinya. Ada apa dengan bulan Dzulhijjah? Apa keistimewaan yang dimiliki bulan Dzulhijjah? Selain dia merupakan bagian daripada bulan haram yang memiliki keutamaan yang besar sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas. Baik, di antara keutamaan-keutamaan bulan Dzulhijjah, terlebih khusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah Allah bersumpah dengannya. Dan kita ketahui, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan itu menunjukkan akan besarnya keagungan dan kemuliaannya. Dan tentunya Allah bersumpah dengan sesuai kehendak Allah. Berbeda dengan kita. Selaku hamba maka tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama-nama Allah yang husna saja. Kita tidak boleh bersumpah demi Ka'bah, demi Rasulullah. Tidak boleh. Yang hanya diperbolehkan bagi manusia adalah bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Azza wa Jalla maka bersumpah dengan sesuai kehendak-kehendaknya. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu melainkan itu menunjukkan akan keutamaannya. Nah, disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat pertama dan kedua, wal fajr walayalin ashr. Demi fajar, demi malam yang 10. Memang terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu tentang tafsir malam yang ke-10 tersebut. Ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik, yang kedua, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan hari terbaik secara mutlak. Hari terbaik secara mutlak sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan derajat yang hasan. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari yang paling utama di dunia ini yaitu hari yang 10. Yakni Ashri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wala mithluhunna fi sabilillah. Para sahabat bertanya, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu fit tara. Maka beliau menjawab, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah Jalla wa'ala kecuali seseorang yang menutup wajahnya dengan debu atau mati syahid. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-'ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qal walal jihad fi sabilillah.
illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Tidaklah ada hari yang lebih atau yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dari hari tersebut, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah hal tersebut melebihi keutamaan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla? Maka Rasulullah menjawab, tidaklah jihad lebih utama dari beramal soleh di hari-hari tersebut, kecuali orang yang keluar atau berjihad dengan jiwanya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan keduanya karena dia mati syahid. Ini di dalil yang lain yang menunjukkan akan besarnya keutamaan bulan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan di antara alasan lain yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul iman, bahwasanya di bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti seperti sholat, ya, puasa, zakat, sedekah, haji. Maka semua ibadah-ibadah inti terkumpul pada bulan tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, tidak sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Adapun di bulan ini semua pokok-pokok inti ibadah itu ada di dalamnya. Maka ini di antara yang menunjukkan akan besarnya keutamaan bulan Dzulhijjah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman, keutamaan yang ketiga, beramal soleh di bulan ini lebih suci dan lebih besar pahalanya. Ya, lebih besar pahalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi dengan derajat yang sahih, "Ma min amalin azka 'inda Allah 'azza wa jalla wa la a'zam ajran min khair ya'maluhu fil ashril adha." Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Ta'ala dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun itu jihad, ya, fi sabilillah, kecuali yang meninggal dunia ya dalam kondisi syahid. Baik. Yang keempat, adanya anjuran di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, adanya anjuran memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dalilnya yang telah kita sebutkan di atas. Dalil-dalil yang di atas yang telah kita sebutkan, hal tersebut menunjukkan anjuran bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak amalan sunnah yang hanya tidak terbatas pada amalan tertentu. Semua amalan sunnah maka kita dianjurkan untuk memperbanyak. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis di atas, maksudnya hadis-hadis yang telah kita sebutkan, menunjukkan bahwasanya amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada hari-hari lainnya. Dan di sini tidak ada pengecualian. Jika dikatakan bahwa amalan di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya beramal di waktu itu sangat utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan ikhwatal iman, para ulama menyebutkan amalan-amalan yang mafdul atau kurang utama di hari-hari tersebut, ya, maka bisa jadi lebih utama daripada seorang melakukan amalan yang utama di selain 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Mengapa? Para ulama menyebutkan alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, beliau mengatakan jauh lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Padahal jihad itu adalah ibadah yang amat mulia. Jihad adalah ibadah yang amat mulia. Akan tapi terkhusus untuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, keutamaannya jauh lebih besar dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang meninggal dunia dan mati syahid. Nah, sehingga dari sini para ulama menyebutkan, Ibnu Rajab Al-Hambali juga menyebutkan bahwa amalan-amalan yang mafdul atau yang kurang utama tatkala dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka dia lebih utama dibandingkan amalan yang lebih utama namun dilakukan di selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, di antara yang menyebabkannya adalah amalan di 10 hari tersebut dilipat gandakan pahalanya, ya. Amalan di 10 hari tersebut dilipat gandakan pahalanya. Namun bisa juga dilipat gandakan dosanya bagi orang yang melakukan perbuatan dosa. Baik, kemudian yang kelima, keutamaan yang kelima, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama
dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, pada dasarnya ikhwatal iman, ada khilaf di kalangan ahli ilmu ya tentang mana yang lebih utama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena dilihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam memuliakan hari-hari tersebut. Baik, letak perbedaannya adalah dalam menafsirkan surat Al-Fajr ayat pertama dan kedua. Karena Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan 10 hari atau 10 malam. Dan tentunya apa yang kita ketahui bahwasanya tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan akan kemuliaan ya hal tersebut. Pendapat pertama, Ibnu Katsir rahimahullah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 10 hari walayalin asyr di sini adalah Asyurul Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Zubair, Mujahid dan yang lainnya berpendapat bahwasanya 10 hari atau 10 hari yang Allah bersumpah dengannya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan tatkala yang dimaksud walayali ya, walayali, Ibnu Arabi rahimahullah menyebutkan layali tutlaq, yang dimaksud dengan layali di situ tidak hanya dimaksudkan adalah malam-malam saja. Akan tapi juga yang termasuk di dalamnya adalah hari secara umum. Jadi yang dimaksud walayalin asyar wa ayyamil asyar. Ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini pendapat yang pertama. Baik. Adapun yang kedua, berpendapat bahwasanya yang dimaksud adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Disebabkan karena Allah Azza wa Jalla meletakkan di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menjamak. Pendapat yang menjamak dari pendapat di atas. Di antara yang mengambil pendapat di sini adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang mana beliau berpendapat jika yang dimaksud dengan malam, maka walayalin asyar di sini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun jika yang dimaksud di sini adalah di waktu siangnya, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebaik-baik hari dibandingkan hari-hari yang lainnya. Namun yang dimaksud adalah waktu siang. Sementara yang tatkala ditanya adalah sebaik-baik malam adalah 10 hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, ikhwatal iman, hal ini tidak mengurangi keutamaan yang dimiliki. Tetap 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah hari-hari yang amat mulia, yang sangat diagungkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, melihat akan besarnya keutamaan yang dimiliki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka selayaknya bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam memperbanyak amal soleh. Lantas amal apa saja yang disyariatkan bagi hamba untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah atau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya beramal soleh itu diperbolehkan dengan amalan apa saja. Dalam arti amalan-amalan yang disyariatkan, baik dia sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan lainnya yang disyariatkan dan tidak terbatas. Sehingga pada dasarnya kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh apa saja selama dia disyariatkan. Ya, tidak terbatas hanya haji saja, tidak terbatas hanya pada amalan-amalan tertentu saja, tidak. Akan tapi semua amalan soleh dapat kita lakukan. Hanya saja ada amalan-amalan yang dianjurkan secara khusus di bulan atau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Sehingga kita jangan luput dari amalan tersebut. Kalau ingin menambah dengan amalannya maka itu baik. Yang paling tidaknya kita jangan luput daripada ibadah-ibadah yang dikhususkan atau dianjurkan secara khusus di bulan atau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keluasan yang Allah berikan kepada kita. Baik, yang pertama, ikhwatal iman, adalah berpuasa. Dan puasa di sini adalah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dan terlebih khusus di tanggal 9, yaitu di hari Arafah.
Baik. Pada dasarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang puasa dari hari pertama sampai tanggal 9. Apakah hal tersebut diperbolehkan ataukah tidak? Atau yang dimaksud adalah dengan memperbanyak puasa seperti ya puasa Senin, Kamis atau puasa Daud ya. Dalam arti tidak ada kekhususan puasa di 9 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 9 untuk berpuasa di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Baik. Pendapat yang mengatakan, dan ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama, berpendapat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan tanggal 9 di sini adalah hari Arafah, ya, yang tidak boleh atau tidak selayaknya untuk ditinggalkan karena besarnya keutamaan yang dimiliki pada hari Arafah. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dikatakan dari beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasum tis'a Dzulhijjah wa yawma Ashura wa thalatha ayyamin min kulli syahr awal itsnain min asy-syahr wal khamis. Kata istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berpuasa 9 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian pada hari Ashura, kemudian berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan di antara para sahabat yang mempraktikkan puasa selama 9 hari di awal Dzulhijjah adalah Ibnu Umar. Kemudian ada ulama lain seperti Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah rahimahullah taala. Dan banyak mayoritas ulama yang mengambil pendapat bahwasanya disyariatkan berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 maka tidak boleh karena itu hari raya. Adapun pendapat yang lain, mereka mengambil pendapat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qat." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari bulan Dzulhijjah sama sekali. Dalam arti Nabi tidak berpuasa selama itu. Mungkin Nabi hanya berpuasa di tanggal 9 di hari Arafah, namun tidak berpuasa pada tanggal pertama, 2, 3 dan selanjutnya dan seterusnya. Baik. Nah, di sini yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Ada yang mengambil pendapat atau riwayat yang pertama dari istri-istri Nabi bahwasanya Nabi berpuasa di 9 hari pertama, dan ada yang mengambil pendapat tidak ada syariat berpuasa di hari-hari tersebut dengan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun ada para ulama yang menjelaskan dan mengambil jalan tengah ya dalam menjelaskan kedua riwayat di atas yang secara kasat mata seperti bertentangan. Baik. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha di suatu ketika yang mana beliau tidak berpuasa. Ya, tidak berpuasa. Hal tersebut dikarenakan beliau khawatir umat menganggapnya amalan yang wajib. Sehingga ada riwayat yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa. Hal tersebut muncul karena adanya kekhawatiran kalau seandainya umat-umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap amalan tersebut wajib. Dan hal tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti beliau meninggalkan sholat tarawih berjamaah karena dikhawatirkan dianggap wajib, sehingga beliau meninggalkannya. Bukan berarti beliau menafikan syariat tersebut, tidak, hanya saja ingin menjelaskan kepada umat bahwasanya ini adalah amalan yang sunnah. Kemudian ada pendapat yang lainnya seperti pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya beliau menjelaskan maksud dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha tidak berpuasa itu selama 10 hari Dzulhijjah. Ya. Sedangkan dari riwayat Hafsah itu beliau berpuasa di mayoritas hari-hari yang ada. Jadi ada yang berpendapat beliau tidak berpuasa di 10 hari seutuhnya. Namun ada yang namun riwayat Hafsah itu berpendapat bahwasanya beliau berpuasa di mayoritas hari yang ada. Jadi bukan berarti Aisyah radhiyallahu taala anha menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Beliau tidak berpuasa di 10 hari, maksudnya tidak berpuasa di seluruh hari tersebut. Ya. Namun beliau tetap berpuasa di mayoritas hari-hari tersebut. Kemudian pula penjelasan dari Imam Ahmad dalam riwayat yang lainnya bahwa tatkala ditemukan ada riwayat yang menetapkan
dan meriwayat yang menafikan, maka yang dimenangkan adalah perkataan yang menetapkan adanya puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka wallahu taala alam bisawab, ya, melihat dari pendapat-pendapat di atas, dan kita lihat di sana ada pendapat jumhur, maka berpuasa penuh selama 9 hari di bulan Dzulhijjah itu diperbolehkan, disyariatkan. Namun yang terpenting di sini adalah dalam arti jangan kita tertinggal untuk berpuasa di hari Arafah, karena besarnya akan keutamaan, ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'dah." Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat di Allah Subhanahu wa taala, kurang apa lagi kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. 1 hari berpuasa di hari Arafah, maka Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa sebelum setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. 1 hari. Maka akan sangat merugi tatkala ada di antara manusia yang tidak berpuasa di hari Arafah. Sangat merugi tatkala dia melewatkan keutamaan yang telah Allah sediakan. Ini di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu kepada hamba-hambanya. Yang seharusnya bagi setiap hamba untuk betul-betul memanfaatkan kesempatan tersebut. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai tertinggal 1 hari di hari Arafah untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tapi ikhwatal iman, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dengan dosa-dosa besar tidak dapat dihilangkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi puasa ini hanya dianjurkan untuk mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun yang melaksanakan ibadah haji maka tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Nah, baik. Ibadah yang berikutnya, ya, selain ibadah puasa, adalah memperbanyak zikir dan takbir. Memperbanyak zikir dan takbir. Dan perlu diketahui bahwasanya zikir atau takbir di sini ada 2 macam. Ya, takbir di bulan Dzulhijjah ada 2 macam. Ada zikir yang bersifat mutlak, ada zikir yang bersifat muqayyad. Adapun zikir yang bersifat mutlak atau tidak terikat dengan waktu tertentu, maka hal ini disyariatkan dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13. Ya, sampai dengan tanggal 13. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabu ilaihi min al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Tidak ada amal yang dilakukan dari hari yang lebih agung dan lebih dicintai Allah melebihi amal yang dilakukan pada tanggal 1 dan 10 sampai 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca tahlil, takbir, dan tahmid pada hari tersebut. Nah, maka kita dianjurkan sebagaimana praktek para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak takbir, ya, yang mutlak dalam arti tidak terikat dengan waktu dari tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Nah, dan sampai tanggal 13 Dzulhijjah pula. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat." Supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan beberapa hari yang terbilang. Dan Ibnu Abbas menjelaskan ayyamul ma'lumat adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan wa ayyamul ma'dudat adalah hari-hari tasyrik. Sehingga dari penjelasan di atas kita disyariatkan untuk bertakbir secara mutlak dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini sunnah mahjurah. Ini adalah sunnah yang sudah ditinggalkan, yang banyak tidak diketahui oleh kebanyakan umat Islam. Maka dari itu kita hidupkan kembali untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia ini. Adapun takbir, jenis takbir yang kedua adalah takbir yang muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu. Ya, yang mana hanya dilaksanakan di setiap selesai melaksanakan salat wajib. Salat wajib, dan ini dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan tanggal
13. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu kana yukabbir min salatil ghadah yauma Arafah ila salatil zuhur min akhir ayyamit tasyrik. Bahwa Umar dulu bertakbir setelah salat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah salat zuhur pada tanggal 13 Zulhijjah. Sanadnya disahihkan oleh Syekh-Albani rahimahullah taala. Kemudian ada pula riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan annahu kana yukabbir min salatil fajr yauma Arafah ila salatil asr min akhir ayyamit tasyrik wa yukabbir ba'dal asr. Bahwa Ali bertakbir setelah salat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian pula ada riwayat dari Ibnu Abbas dan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, yang berikutnya ikhwatal iman azanallahu wa ikum jami'an adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dalam surah Al-Imran ayat 97. Kewajiban bagi manusia kepada Allah Azza wa Jalla adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Nah, di antara keutamaan ibadah haji ikhwatal iman, ya, sebagaimana yang tertera di dalam dalil-dalil, yang pertama adalah barang siapa yang berhaji dan umrah ke Baitullah tidak berkata kotor, berbuat kefasikan, maka ia akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari segala dosa. Ya. 2, antara dua umrah, satu umrah dengan umrah lainnya akan menghapus dosa. Dan haji mabrur tidak ada balasan lainnya kecuali surga. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, haji menghapus dosa-dosa yang sebelumnya pernah dilakukan. Yang keempat, haji mabrur termasuk seutama-utamanya amal setelah jihad fi sabilillah. Kelima, haji dan umrah menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Keenam, jihad yang lebih bagus dan paling utama adalah haji yang mabrur. Yang berikutnya, orang yang haji dan umrah adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa orang yang haji dan umrah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang meninggal dunia ketika pergi melaksanakan haji dan umrah akan dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Luar biasa. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah meninggal dunia, maka dia akan dicatat pahala umrah sampai hari kiamat. Dan terakhir, orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dengan keadaan membaca talbiyah. Ini diantara keutamaan-keutamaan dari melaksanakan ibadah haji dan umrah sebagaimana yang tertera di dalam dalil-dalil syar'i. Namun yang dimaksudkan di sini adalah bukan sekedar haji, berangkat haji saja tidak. Akan tapi yang dimaksudkan adalah haji-haji yang mabrur, ya, haji-haji yang mabrur. Apa sih kriteria haji-haji yang mabrur? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Sebagaimana sabda Nabi, khudhu anni manasikakum. Contohlah cara manasik haji Nabi SAW. Ini kriteria yang kedua. Ya, harus ittiba, mengikuti tata cara haji yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian, haji berangkat dari harta yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Orang-orang melaksanakan ibadah haji, umrah, namun dari harta yang haram, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, tidak ada keberkahan di dalamnya. Allah hanya menerima dari amalan-amalan yang bersumber dari harta-harta yang halal. Kemudian, yang keempat, menjauhi segala kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang menyimpang di dalamnya. Dan yang kelima, berakhlak baik antar sesama, bertawadu, ya, dan berakhlak mulia. Nah, maka itulah kriteria orang yang akan mendapatkan haji yang mabrur. Ya, haji mabrur, ikhlas, mutaba'ah dari harta yang halal, gaji yang halal, menjauhi segala kemaksiatan dan senantiasa berakhlak mulia. Baik ikhwatal iman azanallahu wa iyakum jami'an, untuk tahun ini banyak sekali di kalangan kaum muslimin yang bersedih hati dengan terhalangnya mereka untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan adanya wabah atau dengan adanya pandemi. Ya. Sehingga yang mereka sudah terjadwalkan untuk berangkat pada tahun ini, mereka terhalang. Bahkan ada sebagian yang sudah menyiapkan pakaian-pakaian, menjahit dan semisalnya,
Segala perbekalan sudah disiapkan sedemikian rupa. Bahkan dari bulan-bulan sebelumnya sudah disiapkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Hati yang penuh dengan kegembiraan, rasa debar-debar karena ingin bertemu dengan Baitullah, dengan tanah suci, ternyata Allah Azza wa Jalla menakdirkan untuk tahun ini tidak dapat berangkat, ya, dengan adanya hikmah-hikmah atau maslahat-maslahat tertentu. Maka kesedihan yang Anda rasakan perlu Anda ketahui, perlu kita ketahui, dulu pernah dirasakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka berangkat, ya, dengan perjalanan yang tidaklah dekat, jauh, dan tidak ada transportasi yang kita temukan saat ini. Berangkat dengan kegembiraan, dengan rasa rindu, ingin lagi bisa melaksanakan ibadah umroh, ya, di tanah suci, di Makkah. Ternyata dihalang-halangi. Kemudian melakukan perjanjian yang padahal perjanjian tersebut tidaklah adil, justru merugikan kaum muslimin. Ujian demi ujian dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya tatkala mereka ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita merasakan kesedihan di saat ini, inilah yang dirasakan oleh sahabat dan Nabi dan sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian yang kedua, tetaplah tersenyum. Karena Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menyia-nyiakan kesungguhan dan ketulusan hamba dengan besarnya keinginan untuk menjalankan ibadah. Ibadah haji, ibadah yang tergabung di dalamnya harta dan anggota badan. Harta dia kerahkan, fisik juga dia kerahkan. Hamba-hamba yang sudah bersiap-siap untuk melakukan ibadah tersebut, ya, kemudian terhalang, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah katabal hasanat was sayyi'at, thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabahu Allah azza wa jalla indahu 10 hasanat ila 700 dhifin ila adhafin katsira. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, katabaha Allah indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabaha Allah sayyi'atan wahidatan." Kata Allah azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih, yaitu dari Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun tidak jadi melakukannya dengan sebab-sebab atau uzur-uzur tertentu, Allah akan tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Maka orang-orang yang berniat, bersungguh-sungguh, berazam dengan kuat untuk melakukan ibadah tertentu kemudian terhalang, ya, memang bersedih. Namun jangan putus semangat untuk tetap meniatkannya di jalan Allah. Karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan baginya satu kebaikan sempurna. Dan untuk orang-orang yang bisa melakukannya, Allah akan lipat gandakan pahalanya menjadi 10 sampai 700. Bahkan ila adhafin katsira, yang menunjukkan tidak adanya batas. Maka sedih memang apa yang dirasakan oleh para calon-calon jamaah haji yang ingin berangkat pada tahun ini. Namun, dan kesedihan tersebut adalah salah satu bentuk keimanan. Orang beriman, sedihnya adalah tatkala dia terhalang untuk bisa beribadah. Itu sedihnya orang beriman. Tidak bisa sedekah, tidak bisa haji, tidak bisa beriktikaf di bulan Ramadan. Sedih, itulah sedihnya orang beriman. Namun Allah tidak mungkin menyia-nyiakan atas jerih payah dan usaha yang mereka kerahkan untuk melakukan ibadah tersebut. Allah tetap mencatat bagi mereka pahala yang sempurna. Baik, ikhwata liman azanallahu jami'an. Kemudian ibadah yang selanjutnya adalah berkurban, ya. Ibadah yang selanjutnya adalah ibadah kurban, dan insya Allah pembahasan kurban kita akan bahas secara terpisah di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, saya kira cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang
eh, keutamaan dan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Ada apa di bulan Dzulhijjah? Di bulan Dzulhijjah ada berbagai macam keutamaan. Di bulan Dzulhijjah ada amalan-amalan yang dianjurkan. Tatkala seorang hamba melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala, kemudian dilipat gandakan pahala-pahala tersebut, ya, sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seorang hamba terlepas dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Yang kita sebutkan tadi di sana ada memperbanyak puasa, ya, memperbanyak puasa, kemudian memperbanyak takbir, zikir, kemudian memperbanyak amal-amal soleh secara umum, ya, amalan-amalan sunnah, kemudian ibadah haji, namun pada tahun ini tidak dapat dilakukan, namun jangan bersedih karena Allah tetap mencatat sebagai amal kebaikan. Dan yang terakhir adalah ibadah kurban, yang insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya secara tersendiri atau secara terpisah. Yang pada intinya ini adalah ibadah-ibadah mulia yang selayaknya bagi seorang hamba berupaya keras untuk bisa melakukannya dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutabah sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Afan izin bertanya, apakah ada doa yang sahih setelah sholat duha? Jika yang dimaksud adalah doa-doa khusus, wallahu ta'ala bisawab, saya tidak mengetahuinya. Adapun doa-doa yang secara umum, maka diperbolehkan bagi seorang hamba untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di selepas sholat sunnah. Adapun yang dimaksud atau yang ditanyakan adalah doa-doa secara khusus, wallahu ta'ala bisawab, saya tidak mengetahuinya. Yang kedua, bolehkah menerima gaji yang diberikan orang lain karena mengajarkan Al-Quran atau ilmu umum lainnya? Apakah tetap mendapatkan pahala? Baik, apa yang kita dapatkan dari, mungkin kita bagi terlebih dahulu, ya. Yang pertama, dari amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan umum yang tidak ada sangkut paut dengan hal agama, baik dakwah, berdakwah, mengajarkan dan semisalnya. Maka orang yang mendapatkannya maka diperbolehkan, walaupun dia meniatkan pekerjaan tersebut, ini pekerjaan umum, ya. Pekerjaan umum yang diniatkan untuk mendapatkan gaji, mendapatkan dunia, maka silahkan, ya. Akan tapi dia tidak mendapatkan bagian apa-apa dari akhirat, ya. Dia hanya mendapatkannya dan itu diperbolehkan, ya. Dari ngajarnya mengajar umum misalnya, ya. Ketika dia niatkan untuk dunia, maka silahkan. Namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari bagian akhirat, dari pahala. Namun kalau seandainya dia pekerjaan umum tersebut, ngajar matematika dan semisalnya, namun dia niatkan untuk ibadah, ada dia selipkan di sana ada niatan untuk ibadah, yang mana ini nantinya akan bermanfaat, semuanya dikaitkan dengan ibadah, maka dia akan mendapatkan bagian pahala. Baik, adapun pengajaran agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, tafsir, dan yang lainnya, maka tidak boleh atau diharamkan bagi mereka, bagi siapapun, dengan niatan mencari dunia. Ini seakan-akan dia akan merendahkan derajat agama untuk dunia, maka tidak diperbolehkan. Ya, jika diniatkan untuk mencari dunia, dia menjual agama untuk mencari dunia, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, diharamkan. Ya, diharamkan bagi siapapun yang ingin mencari dunia dengan cara menjual agamanya, ya, dengan cara ya mengajarkan tapi yang diniatkan adalah agama, maka tidak diperbolehkan, ya. Akan tetapi kalau seandainya dia mendapatkan tersebut tanpa ada harapan atau keinginan, yang bahkan ada sebagian yang mematok harga, saya harus harga sekian. Nah, jika dia diberikan, maka itu diperbolehkan sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Terlebih lagi dia adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan yang tetap, ya. Dalam arti kerja fokusnya dalam kesehariannya adalah mengajar agama. Maka orang-orang seperti itu ya lebih baik dibantu agar mereka lebih bisa memfokuskan diri dalam mengajarkan mengajarkan Al-Quran dan semisal. Namun diharamkan tidak diperbolehkan baginya untuk menjual agama, ya, baik mengajarkan Al-Quran atau ilmu-ilmu agama yang lainnya dengan harapan mencari dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi harus dipisah, dibagi antara mengajar pelajaran umum, ilmu umum, maka itu pada dasarnya diperbolehkan. Namun kalau dia ingin mendapatkan pahala, maka diniatkan untuk ibadah. Karena ibadah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Segala sesuatu
yang dicintai atau diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan dan perbuatan umum. Ya, segala sesuatu yang kita niatkan untuk Allah maka dia akan bernilai ibadah. Maka kita niatkan, maka akan mendapatkan pahala. Adapun mengajar pelajaran agama, ya Al-Qur'an yang lainnya, maka niat utamanya adalah fi sabilillah, untuk berdakwah. Ya, tidak boleh kita niatkan untuk dunia, tidak boleh kita niatkan untuk dunia, namun harus diniatkan untuk fi sabilillah, untuk agama. Bagaimana kita dakwahkan, karena balasan yang Allah berikan dalam dakwah itu jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar uang yang dia dapatkan. Jauh lebih besar. Li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kata Allah Azza wa Jalla, engkau bisa memberikan petunjuk dan hidayah kepada satu orang, itu jauh lebih baik keutamanya dibandingkan unta merah atau tunggangan-tunggangan yang mahal, ya. Satu orang. Apalagi di sini dikatakan mengajarkan Al-Qur'an. Kita mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak. Kemudian dia bisa baca Al-Qur'an melalui pengajaran kita setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surat-surat pendek, dia baca terus sampai dia meninggal dunia, maka Anda mendapatkan bagiannya, mendapatkan bagian pahala. Maka apa yang Allah janjikan dari pengajaran ilmu agama, dari dakwah fi sabilillah, itu jauh lebih besar dibandingkan bagian kecil dari dunia. Maka dari itu tidak boleh, ya, kita mengharapkan dunia dari agama, dari mengajarkan agama, tidak boleh, karena itu justru merendahkannya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fiik, semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga, Allahumma amin, dan semoga semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana dengan wanita yang sudah bercerai dengan suaminya sedangkan dia menginginkan pahala surga dari amalannya kepada suaminya? Apakah amalan yang kemarin gugur dengan perceraian kepada suami yang mungkin qadar Allah bercerai karena kezaliman suami? Baik, ikhwatal iman azanallahu hukum jami'an, sekali lagi kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan hamba yang pernah ia lakukan. Ya, kebaikan-kebaikan hamba yang pernah ia lakukan. Ada amalan atau perbuatan, kita katakan ada perbuatan yang bisa menghapus semua kebaikan. Dan saya rasa kita semua tahu jawabannya. Apa itu? Syirik besar. Tatkala syirik dilakukan, maka dia akan menghapus semua amal kebaikan. Selama itu tidak dilakukan, dan naudzubillah min dzalik, seorang hamba melakukan perbuatan syirik, maka amalan-amalan kebaikan yang sebelumnya dia pernah lakukan, ya, insya Allah akan dicatat sebagai amalan kebaikan bagi hamba tersebut. Apapun yang Allah takdirkan, ya ikhwatal iman, seperti yang dikisahkan terjadinya perceraian, ya qadarallah. Pertama, ucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Itu semua sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tugas kita adalah bagaimana memetik atau mengambil hikmah di balik itu semua. Insya Allah akan ada atau pasti akan ditemukan kebaikan-kebaikan dari apa yang telah terjadi. Dan ingat, Allah tidak akan menyanyiakan apa yang telah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan baik sebelumnya. Insya Allah, tatkala kita sabar menghadapi ujian tersebut, ya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan dengan yang lebih baiknya. Dengan yang lebih baik. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, apabila wanita tersebut tidak menikah lagi sedangkan dia ingin mendapatkan pahala surga, amalan apa yang harus dia lakukan, Ustadz? Wanita ini memiliki 3 anak. Baik, berkaitan dengan tidak menikah lagi ataukah tidak, maka pada dasarnya jangan jadikan ketetapan. Jangan jadikan ketetapan, karena Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya sudah merencanakan yang terbaik bagi kita semuanya. Ya. Dengan kasus yang Anda hadapi saat ini, bersabarlah. Namun serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah yang terbaik, itu yang baik, itu yang tepat. Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik. Apapun yang terbaik bagi kita, maka itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar dengan pokoknya saya tidak mau nikah lagi. Bisa jadi dengan menikah lagi itu yang jauh lebih baik bagi Anda atau bagi anak-anak, apalagi setelah disebutkan memiliki 3 anak. Sehingga terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ganti atau balasan yang lebih baik dengan sabar, ya, dengan penuh tabah, teguh dengan ujian yang Allah berikan. Sehingga
Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan balasan yang atau pengganti yang terbaik. Entah itu dengan sendiri, dalam arti tidak menikah lagi, atau didatangkan sosok laki-laki yang lebih bertanggung jawab, yang lebih baik, yang bisa memberikan pendidikan yang baik dari sisi agama kepada sang istri atau kepada anak-anak, sehingga anak-anak jauh lebih baik pengetahuan agama dan semisalnya, pendidikan agama jauh lebih baik. Itu semua adalah yang diharapkan tentunya. Maka dari itu saya sarankan jangan menetapkan atau mengunci hati, mengunci diri dengan mengatakan saya tidak mau nikah lagi. Dalam arti saya trauma dengan pernikahan sebelumnya, saya tidak akan menikah lagi. Ya, saya sarankan jangan demikian. Tetap minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang terbaik. Seringkali kebanyakan orang-orang karena trauma mungkin dengan apa yang dia alami sebelumnya, pada akhirnya dia menutup diri. Ya, yang menghalangi dirinya dari berbagai macam kebaikan. Yang pada dasarnya mungkin Allah inginkan kebaikan tersebut. Namun dia dari awal sudah menutup diri. Saya tidak mau ini, saya tidak mau ini. Yang pada akhirnya hal tersebut akan mempersempit hidupnya sendiri. Dengan rasa-rasa trauma yang dia rasakan sebelumnya. Yang ada sebagian orang yang ingin menikah, hampir menikah, tidak jadi, akhirnya trauma. Ada seorang yang sudah menikah, terjadi percaya, akhirnya trauma, akhirnya mengunci diri, saya tidak mau menikah lagi, saya akan single selamanya, jomblo abadi semisalnya. Saya sarankan jangan menetapkan atau mempersempit diri kita seperti itu. Ya, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua, saya dan anak-anak saya yang terbaik. Jika yang terbaik seperti ini, ya sudah, berikanlah kelapangan hati bagi kami semua untuk menerimanya. Dan berikanlah keteguhan hati bagi kami agar terus bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Jika seandainya yang terbaik adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta apa yang terbaik. Karena manusia itu memiliki keterbatasan dalam memandang baik dan buruk. Karena terkadang manusia memandang baik itu sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu. Oh, kayaknya ini baik. Ya. Sehingga kenapa seorang hamba itu diminta dalam memberikan perencanaan, rencana A, B, C yang sudah dia pandang baik, tapi tetap dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik. Karena apa yang dipandang baik oleh Allah itu jauh lebih baik dibanding apa yang dipandang baik oleh manusia. Makanya di sana ada istikharah. Ya, kita sudah menetapkan sebuah pilihan, ya Allah, insya Allah ini baik. Tapi tetap dianjurkan untuk istikharah karena Allah jauh lebih tahu mana yang terbaik bagi kita, bukan apa yang kita lihat. Nah, dari situlah bentuk tawakal seorang hamba, pasrah diri seorang hamba. Maka dari itu tetap saya sarankan jangan menutup hati, jangan menutup diri, tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terbaik. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segalanya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, cukup. Jika tidak ada lagi, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang tidak berkenan atau ada kesalahan dalam menyampaikan ilmu. Itu murni atas kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.